Cerita dimulai di mana kita mendengar kabar bahwa Chaos Lord pertama sudah muncul di Chiral Valley. Chiral Valley merupakan daerah yang dikenal sebagai Ancient Ruin dan Magical Forest. Kita segera bergegas ke daerah tersebut dan sampailah kita di desa Mobius. Di desa ini terlihat sangat kacau, sangat chaos karena sang Chaos Lord pertama menggunakan inversion magicnya untuk mengubah segalanya menjadi terbalik. Baik dari rumah sampai pepohonan ikut terbalik. Di sana kita bertemu dengan Ren, sang warrior perwakilan dari Good Army, dan Zio, sang ilusionis perwakilan dari Evil Army. Mereka berkata bahwa Chaos Lord tersebut bernama Asterion. Dan di sini pasukan aliansi bersatu untuk menghentikan kekacauan ini. Desa terbalik dan Asterion merupakan sebuah easter egg dari lukisan yang berjudul Relativity yang dilukis oleh MC Escher. Ren berkata bahwa dia tidak menyangka akan bekerja sama dengan Zio. Zio pun juga demikian, sampai dia capek mendengar ocehan Ren tentang jalan kebaikan. Akan tetapi karena Gravelin sudah setuju gencatan senjata dengan King Alteon, maka mau tidak mau kita harus bekerja sama. Terkait situasi saat ini, mereka berkata bahwa desa ini telah dikuasai oleh para pasukan Asterion, yaitu ada Spy Ice, Imps, dan para prajurit Cyclops, dan menjadikan penduduk desa sebagai tawanan. Maka dari itu misi pertama kita adalah mengalahkan para Spy Ice supaya kita bisa bergerak lebih leluasa dan tidak dilaporkan di saat kita sedang menyelamatkan para warga. Selain itu, kita juga harus mengalahkan para Imp supaya jalan penyelamatan kita tidak terhalang. Setelah evakuasi warga, kita diperintahkan untuk menyelidiki menara kebalik milik Asterion. Apakah kita bisa menyusup ke situ atau tidak? Akan tetapi ternyata menara tersebut mengapung di tengah danau dan tidak ada akses untuk masuk. Harus kita akui, pertahanan benteng Asterion sangat bagus. Setelah kembali dari pengintaian, kita melihat para Cyclops sedang mencari sesuatu. Mungkin itu sesuatu yang sangat penting bagi Asterion. Maka dari itu kita bunuh semua Cyclops yang ada supaya pencarian mereka terhambat. Lalu akhirnya kita bertemu dengan Jenderal Imp yang memimpin penyerangan di Mobius, yaitu Slugfit. Kita pun bertarung dengannya dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Misi di Mobius telah selesai, namun Zio berkata bahwa ada dua penduduk desa yang belum ditemukan, yaitu Anna dan Otto. Dikabarkan mereka memiliki informasi yang dapat membantu kita dalam pertarungan melawan Asterion. Maka dari itu, kita bergegas mencari mereka dan akhirnya pun kita menemukannya. Anna sangat ketakutan dan menceritakan bahwa kekuatan dari Asterion sangat mengerikan. Serangan datang tanpa peringatan, seluruh pedesaan dibuat jungkir balik dengan kekuatan tongkat bola matanya. Kejadian tersebut hanya berlangsung beberapa menit saja, akan tetapi kenangan buruk ini akan membekas selamanya. Lalu adegan berubah ke flashback, di mana Asterion dan pasukannya sedang berkumpul di Mobius. Salah satu Imp memberi laporan bahwa dia sudah mencari di seluruh desa dan tidak menemukan barang yang diminta. Asterion sangat marah, karena barang tersebut adalah satu-satunya hal yang dapat menghentikan rencana Asterion. Lalu mereka semua diperintahkan terus mencari barang tersebut, dan tidak boleh kembali ke benteng sebelum menemukannya. Karena hal itu tadi, kita melihat para Cyclops yang sedang mencari sesuatu. Otto kemudian ingin menyampaikan sesuatu, akan tetapi Anna ragu. Lalu Otto meyakinkannya dia agar bisa percaya dengan kita. Lalu Anna menyampaikan bahwa Asterion dan pasukannya mencari barang ini, sebuah benda berkekuatan yang bernama Ronix Cube. Otto berkata bahwa ini jauh lebih baik dan aman jika barang ini dibawa oleh kita yang cukup kuat. Anna lanjut berkata bahwa masih ada dua bagian lagi, dan salah satunya dipegang oleh peri di hutan peri sebelah timur. Mungkin sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari peri, tapi jika bisa, mungkin peri tersebut juga akan memberitahu tentang satu bagian lainnya. Kemudian Otto berkata, mungkin dengan mempunyai semua bagian tersebut kita akan dapat mengalahkan Asterion.
Semua informasi tersebut kita bicarakan dengan Ren dan Zio. Zio berkata bahwa kita harus menemui Dewdrop di Fairy Forest untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait Runic Cube ini, dan bergegaslah kita ke sana. Akhirnya kita telah sampai di Fairy Forest, rumah dari para peri Mobius, sang guardian of the Magic Forest. Lokasi ini merupakan Easter egg dari salah satu lukisan MC Escher yang bernama Three Worlds. Di lokasi ini kita akhirnya bertemu dengan Dewdrop, sang guardian Fairy Forest. Dia merupakan seekor peri yang tidak mempercayai manusia. Lokasi ini merupakan Easter egg dari salah satu lukisan MC Escher yang bernama Waterfall. Dewdrop berkata bahwa Chaos Lord Escherion telah mengirim para pasukan gergajinya untuk memotong semua pohon yang ada di hutan ini, yang menjadi dasar kekuatan para peri. Jadi setiap kali pohon dihancurkan, kekuatan para peri akan semakin berkurang. Terlebih lagi para peri juga harus melindungi Tree of Life. Jika sampai hancur, maka semua kehidupan di hutan ini akan punah, dan para peri pun juga ikut lenyap. Dewdrop melihat kita membawa salah satu bagian dari Runic Cube dan berkata bahwa dia juga membawa salah satunya, karena itu telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dewdrop lanjut berkata bahwa jika kita bisa membantunya dalam melindungi Tree of Life, maka kita akan dipercayakan membawa semua bagian Runic Cube-nya. Kita setuju akan hal itu, dan misi pertama kita adalah mengalahkan para Sniffle yang menggergaji pohon-pohon di hutan. Lalu kita mengalahkan semua Sniffle yang ada di hutan ini, sembari menolong para peri yang sedang terluka, dan juga merebut healing jar yang sudah dicuri oleh Sniffle untuk menyembuhkan luka para peri. Setelah semua selesai, kita berhadapan dengan Jenderal Cyclops yang akan menebang Tree of Life. Kita pun bergegas menghentikannya dan mengalahkan monster tersebut. Akhirnya kita berhasil menyelamatkan hutan ini, dan kita pun mendapatkan kepercayaan para peri karena sudah menyelamatkannya. Dewdrop memberitahu kita bahwa salah satu bagian dari Runic Cube miliknya disegel di Tree of Life, dan dia membutuhkan Ancient Relic yang dijaga oleh Aracara untuk membuka segel tersebut. Kita pun bergegas ke sana dan bertarung dengan Aracara. Setelah kita mengalahkannya, Dewdrop memberikan bagian dari Runic Cube tersebut dan menyuruh kita untuk bertemu dengan Ren dan Zio untuk mendapatkan bagian terakhirnya. Ketika kita berjumpa dengan Ren dan Zio, mereka berkata bahwa ada teman kita bernama Anis yang merupakan seekor Moglin sedang mencari tahu tentang Runic Cube di The Ruins of Cornelis. Info terakhir mengabarkan bahwa para pasukan Chaos menyerbu tempat itu. Maka dari itu, kita bergegas ke sana untuk membantu dia. Akhirnya kita sampai di Cornelis, reruntuhan kota manusia yang dulunya dikelola oleh keluarga Cornelis dan kini dikuasai oleh para gargoyle. Nama lokasi ini merupakan sebuah Easter egg dari seniman terkenal dari Belanda yang bernama Maurits Cornelis Escher. Kita bertanya kepada Anis terkait bagian terakhir dari Runic Cube. Dia mendapatkan informasi bahwa penghuni kota ini dulunya bertempur dengan para peri dan penduduk Mobius untuk merebutkan Runic Cube. Informasi selanjutnya terkait gencatan senjata yang masing-masing ditugaskan untuk melindungi sepertiga dari Runic Cube ini. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang tahu kegunaan Runic Cube ini. Anis ingin melanjutkan pencariannya, akan tetapi para gargoyle muncul dan meminta bantuan kita untuk menangani hal ini. Akhirnya kita pun mengalahkan semua gargoyle yang ada, yang jika dikalahkan akan menghasilkan Magic Blue Gem untuk sumber daya teleportasi yang ada di sini. Selanjutnya kita menggunakan teleportasi ke seberang dan bertemu dengan Stone Golem. Anis berkeyakinan bahwa salah satu bagian Runic Cube pasti di dalam tubuh golem tersebut. Akhirnya pun kita mengalahkannya, akan tetapi ternyata tidak ada, dan hanya ada lengan dari golem tersebut. Ternyata lengan tersebut merupakan sebuah puzzle lukisan Moglin yang ada di aula pertama. Kita pun berhasil memecahkannya dan mendapatkan buku yang dicari Anis dan juga salah satu bagian dari Runic Cube. Kita pun kembali menuju Ren dan Zio di Mobius. Sesampainya di Mobius, kita bersama-sama menyusun Runic Cube tersebut semalaman, dan akhirnya pun berhasil. Ren dan Zio berkata bahwa kita harus menemukan cara untuk masuk ke menara Escherion.
Lalu kita mendapat informasi bahwa teleportasi yang mengarah ke menara tersebut setelah mengintai para pasukan Asterion. Kita pun menyelidiki teleportasi tersebut, dan ternyata teleportasi tersebut hanya bisa diaktifkan di dalam menara. Kita pun memikirkan ide supaya bisa masuk ke sana. Lalu kita memutuskan untuk menyamar dengan menggunakan sihir ilusi milik Zio. Kita pun menyamar sebagai pengantar pizza, dan berteriak untuk mengantar sebuah pizza. Para Cyclops kebingungan karena tidak ada yang memesan pizza, dan mereka berasumsi bahwa Asterion yang memesannya untuk para Cyclops yang menjaga teleportasi dengan baik. Teleportasi pun diaktifkan, dan kita bertanya siapa yang akan bayar. Para Cyclops berkata bahwa jika Asterion yang memesan, maka dia yang harus membayar, dan berkata bahwa dia ada di dasar menara ini. Lalu kita pun bergegas menuju ke sana. Kita pun terus berjalan ke dasar menara ini. Lokasi ini merupakan sebuah Easter egg dari lukisan M.G. Escher yang berjudul Convex and Concave. Kita pun berhasil sampai dasar menara. Akan tetapi untuk memasuki Sanctum Sanctorum milik Asterion, ada gargoyle raksasa yang menjaga. Kita pun bertarung dan berhasil mengalahkannya. Akhirnya kita bertemu dengan Chaos Lord Asterion. Dia kebingungan terkait siapa kita. Kita pun memberitahu bahwa kita memiliki Ronix Cube. Asterion semakin kebingungan bagaimana kita bisa mendapatkannya. Lalu kita pun melempar Ronix Cube tersebut ke wajahnya dengan maksud menghentikan rencana Asterion. Asterion pun semakin bingung dan mempertanyakan maksud kita. Kita menjawab bahwa demi menghentikan segala rencanamu dan Drakat. Asterion pun malah berterima kasih karena sudah memberikan langsung Ronix Cube-nya. Kita pun juga kebingungan, bukankah itu satu-satunya hal yang bisa menghentikan rencananya? Asterion pun menjawab bahwa satu-satunya yang bisa menghentikannya ialah dengan tidak menemukannya. Dengan Ronix Cube ini, Asterion bisa memanggil salah satu dari 13 Chaos Beast. Asterion berterima kasih kepada kita dan memperbolehkan kita untuk segera meninggalkan menara tanpa membunuh kita. Kita pun tidak bisa pergi begitu saja. Akan tetapi Asterion menggunakan tongkat inverted-nya untuk melemparkan kita keluar menara, dan monster Hydra pun muncul dari danau. Setelah kita berada di luar menara, kita menemukan sebuah magical bonfire yang ternyata merupakan alat komunikasi dari Ren dan Zio. Mereka berkata bahwa kita tidak bisa mengalahkan satu kepala saja, karena itu bisa tumbuh lagi. Jadi solusinya adalah memojokkan mereka ke satu tempat dan mengalahkannya secara bersamaan. Dan juga terdapat runestone yang diketahui bahwa hal tersebut yang membuat menara Asterion melayang. Kita pun akhirnya sembari bertarung dan memojokkan Hydra, kita juga menghancurkan runestone tersebut. Akhirnya menara tersebut pun jatuh ke arah seluruh kepala Hydra, dan kita berhasil mengalahkannya. Ren dan Zio memuji kita karena rencana yang berhasil tersebut, dan sekarang kita hanya perlu mengalahkan Asterion. Akhirnya kita bertemu dengan Asterion lagi. Dia sangat marah terkait menara yang kita jatuhkan. Saat kita siap untuk bertarung, tiba-tiba Otto dan para warga datang dan ingin membantu kita mengalahkan Asterion. Akan tetapi Asterion dengan kekuatan Chaotic Staff of Inversion menembakkan magicnya ke para warga dan berbalik mengatakan bahwa akan membantu Asterion dan mengalahkan kita. Asterion sangat membanggakan tongkat tersebut. Kita pun mengejek dia bahwa tanpa tongkat tersebut Asterion hanya penyihir kelas teri. Lalu Asterion berkata bahwa tanpa tongkat tersebut dia pun bisa mengalahkan kita. Akan tetapi dia memperingati kita bahwa tongkat tersebut sangat setia padanya, dan tentu saja akan melindungi dia atas kemauannya sendiri. Kita pun mulai bertarung dengan Asterion. Akhirnya kita berhasil mengalahkan Asterion.
Aserion tidak menyangka bahwa kita cukup hebat untuk bisa bertarung dengannya. Walau begitu, Aserion tidak menyerah. Dia langsung menyerang kita dengan tongkat tersebut menggunakan sihir pembalik. Akan tetapi, kita memantulkannya dengan cermin dan mengenai Aserion. Kita beruntung telah membawa Magic Mirror yang kita temukan di Ruins. Lalu Aserion mencoba menggunakan sihir klasik seperti Fireball dan Ice Magic ke arah kita. Akan tetapi malah ke arah dia sendiri. Itu karena dia terkena sihir pembaliknya sendiri, yang dimana harusnya ke arah kita malah menjadi kebalik ke arah diri sendiri. Dan akhirnya dia menggunakan sihir Polymorph dan tentu saja mengenai dia sendiri. Dan Aserion pun berubah menjadi katak. Penduduk desa kembali menjadi normal. Mereka semua gembira karena Mobius dan Fairy Forest sudah bebas dari kekuasaan Aserion. Adegan berubah ke Drakat. Dia berkata bahwa Aserion telah kalah dan Chiral Valley telah terbebas. Namun itulah sifat dari Chaos, tidak bisa diprediksi. Aserion telah melayani tujuan Drakat dengan baik. Dengan bangkitnya Hydra, mengakibatkan hancurnya salah satu segel Chaos Gate. Meskipun hal tersebut, Aserion dibantu oleh kita dalam menemukan Runix Cube. Drakat berharap kita bersenang-senang dan bersiap karena Chaos Lord berikutnya telah terpilih.